Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP dalam format satu lembar. Kali ini saya akan mengambil mata pelajaran biologi dengan materi ekosistem untuk kelas 10 SMA pada semester genap. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran materi ekosistem adalah 4 minggu kali 3 jam pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di sini saya bagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama kompetensi dasar, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga media, bahan, dan sumber belajar, yang keempat langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Pada poin yang pertama, kompetensi dasar atau yang sering kita sebut dengan KD. Di sini dapat kita lihat bahwasannya materi ekosistem mempunyai 2 KD, yakni yang pertama menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta yang kedua menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran, di sini saya bagi menjadi 8 poin yang semuanya itu didasarkan atas kompetensi dasar yang telah ada. Kemudian bagian yang ketiga adalah media, bahan, dan sumber belajar. Dalam penyusunan media, bahan, dan sumber belajar, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita gunakan. Dalam hal ini, tujuan pencapaian dari proses pembelajaran adalah peningkatan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik atau yang sering kita sebut dengan HOTS. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara penyusunan RPP 1 lembar, perlu diketahui bahwa di sini saya menggunakan metode pembelajaran berbasis biotechno-edutainment, di mana saya mencoba untuk mengkolaborasikan teknologi dengan edutainment. Edutainment merupakan suatu proses pembelajaran di mana memasukkan unsur entertainment di dalamnya, sehingga hal ini diharapkan dapat membuat peserta didik merasa nyaman dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan dari proses pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Baiklah, sekarang kita kembali kepada susunan RPP 1 lembar. Poin yang berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, guru dapat mengkaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik atau dengan materi sebelumnya. Selain itu, guru juga dapat mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi selanjutnya. Setelah itu, guru juga harus memberikan petunjuk akan tujuan dan manfaat yang akan diterima oleh peserta didik ketika mempelajari materi ekosistem ini. Dan yang terakhir, guru harus menjelaskan apa saja yang akan dipelajari, kompetensi apa yang akan dicapai, serta metode belajar apa yang akan ditempuh. Kemudian masuk pada tahapan yang kedua, yakni kegiatan inti. Di sini saya membagi menjadi 5 fase, yakni literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Pada fase yang pertama, yakni literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan mencermati tayangan dan bahan bacaan terkait materi yang dipelajari. Di sini, tayangan dan bahan bacaan didesain sedemikian rupa semenarik mungkin agar dapat membuat nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk pada fase tahap yang kedua, yakni critical thinking. Guru akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum difahami.
Hal ini dapat didasarkan pada literasi yang telah dilakukan. Dimulai dari munculnya pertanyaan faktual atau juga pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya adalah fase collaboration. Peserta didik akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling bertukar informasi mengenai materi ekosistem. Selain itu, peserta didik juga dapat berdiskusi untuk menyusun sebuah proyek akhir berupa terarium, di mana di sini terarium ini diasumsikan sebagai miniatur dari ekosistem. Fase yang berikutnya adalah communication. Di sini peserta didik akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok mereka secara klasikal. Selain itu, peserta didik juga dapat men-share hasil diskusi materi ekosistem ataupun men-share perkembangan proyek terarium yang telah mereka lakukan melalui akun sosial media mereka masing-masing. Misalkan Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Langkah yang terakhir dalam kegiatan inti adalah creativity. Guru akan mereview kembali tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi ekosistem. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali akan hal-hal yang belum difahami. Selain itu, peserta didik juga dapat memaparkan hasil atau konsep proyek terarium mereka yang telah mereka diskusikan selama ini. Poin yang terakhir dalam proses penyusunan RPP 1 lembar ini adalah penilaian hasil pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 evaluasi, yakni evaluasi pengetahuan berupa tes uraian, dan yang kedua evaluasi keterampilan berupa penilaian proyek. Demikian paparan terkait penyusunan RPP dalam format 1 lembar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.